Hari ini kita akan belajar tentang menulis naskah fragmen, karena naskah sangat diperlukan ketika kalian sedang ingin memetaskan sebuah teater atau fragmen ya. Nah, karena naskah itu sendiri merupakan salah satu bahan untuk bermain teater. Inti dari bermain teater salah satunya adalah naskah, karena di sana itu banyak tergandung muatan seperti karakter dan tokohnya, ada juga alur ceritanya, dan yang membuat drama itu bagus, teater itu bagus itu dari isi dari naskahnya. Nah, bagaimana sih cara menulis naskah fragmen? Nah, satu, kita harus menyusun temanya dulu. Nah, kalian ingin ceritanya apa sih? Misal tentang persahabatan, pahlawan, atau masalah-masalah terkini seperti corona atau belajar daring. Nah, itu yang disebut tema. Nah, intinya dari tema kalian pengennya apa? Nah, tema itu sendiri merupakan ide dasar dari keseluruhan naskah. Pesan pengarangnya bisa dilihat dari temanya ini, dia ingin menyampaikan apa. Nah, kita tuang dalam bentuk naskah. Nah, yang kedua, kita menentukan alur cerita. Jadi, runtutan ceritanya itu bagaimana? Misal, kalian sudah menentukan tema tentang bawang merah, bawang putih. Nah, kita tentukan alur ceritanya bagaimana. Ya, misal, satu, bawang putih ditinggal ibunya, meninggal. Nah, yang kedua, bapak dari bawang putih menikah lagi dengan ibu tiri yang jahat. Ketiga, bawang putih disiksa dengan ibu tiri tersebut. Nah, yang keempat, bawang putih bertemu dengan pangeran. Akhirnya, yang kelima, kehidupan bawang putih bahagia. Nah, itu alur-alurnya. Jadi dari yang pertama, kisah pertama bawang putih bagaimana sampai endingnya atau akhirnya seperti apa, itu yang dinamakan alur cerita. Karena alur sendiri adalah jalan cerita dari tema yang sudah dipilih. Alur merupakan rangkaian cerita yang disusun dari awal sampai akhir hingga terbentuk cerita yang jelas dan utuh. Jadi harus ada awalannya, ada klimaksnya, intinya, yang paling mendebarkan, yang paling poinnya di inti, terus endingnya bagaimana atau akhirnya bagaimana, itu harus jelas di alur cerita. Yang ketiga, kita menyusun adegan. Nah, misal tadi kan alurnya yang pertama, ibu bawang putih meninggal. Nah, kita susun adegannya. Misal ketika ibu bawang putih meninggal itu bagaimana, kita mau adegannya seperti apa. Misal tiba-tiba ibu bawang putih sesak nafas, terus tergeletak di lantai, terus kemudian bawang putih menghampiri ibunya dan menangis. Nah, seperti itu yang dinamakan adegan. Nah, di suatu adegan itu akan diketahui tokoh-tokohnya siapa aja. Misal yang Ustazah sebutkan tadi, berarti tokohnya ada bawang putih dan ibunya. Yang bawang putih melihat ibunya sesak dan tergeletak, nah ibunya yang sedang sakit dan tergeletak. Jadi ada dua tokoh. Begitupun dalam adegan, dipilih peristiwa atau kejadian yang mulai tahap pengenalan sampai paling menarik sebagai puncak, dan diakhiri dengan ending yang menarik. Bisa ending atau akhir yang bahagia, bisa ending yang sedih. Yang terakhir, kita harus menentukan dialog-dialog. Nah, karena di dialog-dialog ini kita juga harus menentukan dengan karakter atau kepribadian dari tokoh kita. Misalnya dari bawang putih, dia penyabar, dia berkata lembut. Nah, misal yang ibu tiri, dia pemarah, suka ngomong keras. Nah, kita harus tentukan itu juga di
menentukan dialog-dialog. Nah, ini contoh naskah dari bawang putih, bawang merah. Nah, di naskah ini terdapat 4 aspek yang Ustadzah sudah sebutkan tadi, yaitu pertama temanya tentang cerita masa lampau. Terus alur ceritanya yang Ustadzah sudah sebutkan tadi. Terus tokoh-tokohnya ada bawang putih, bawang merah, ibu tirinya, dan lain-lain. Terus dialognya di situ sudah dituliskan ada ayah, ada bawang merah, bawang putih, dengan kata-kata yang harus mereka ucapkan.